Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridal walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Allah ridho kepada kita kalau orang tua kita ridho. Dan begitu juga Allah akan marah kepada kita kalau kedua orang tua kita marah kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada ibu bapa kalian. Tabarrakum abna'ukum, niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita pengen anak-anak kita nanti berbuat baik kepada kita, maka menjadi wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi ini menjadi hukum karma. Kalau kita berbuat buruk kepada kedua orang tua, nanti anak-anak kita pun akan berbuat buruk kepada kita. Karena itu berbuat baiklah kepada ibu bapa kita agar anak-anak kita berbuat baik kepada kita nanti. Wa sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asbaha walahu abawani radiyani anhu aw ahaduhuma. Kata Nabi, barang siapa yang berada di waktu pagi sedangkan kedua orang tuanya ridho darinya atau salah seorang dari keduanya ridho kepadanya, futihat lahu abu-abu jannah, niscaya dibukakanlah baginya pintu-pintu surga. Wa man amsa walahu abawani sakhitoni. Dan barang siapa yang berada di waktu sore sedangkan kedua ibu bapanya marah kepadanya, sakhitoni alaihi aw ahaduhuma, atau salah seorang dari keduanya marah, futihat lahu abwabu jahannam, niscaya dibukakanlah pintu neraka baginya. Jadi ini bisa kita bayangkan, kalau di waktu sore saja kita buat kedua orang tua marah, maka dibukakan pintu neraka bagi kita. Lalu bagaimana kalau dari pagi orang tua kita marah kepada kita? Maka akan semakin terbuka lebar pintu neraka jahanam buat kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, janganlah kita membuat kedua orang tua kita marah, tetapi senangkanlah mereka dengan apa yang mereka inginkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, idza kunta fi sholati fada'aka abuka, jika engkau berada dalam sholat lalu bapakmu memanggilmu, fa'ajibhu, maka wajiblah menjawabnya atau jawablah panggilannya. Hadis ini menjelaskan ketika kita dalam keadaan sholat sunnah, kemudian bapak kita memanggil, maka
kita lebih mengutamakan panggilannya. Begitu juga wa in da'atka ummuka, jika ibumu memanggilmu, fa'ajibha, maka jawablah dia. Jadi hadis ini menjelaskan panggilan orang tua lebih utama daripada kita menyelesaikan sholat sunnah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib, maka itu kewajiban kita kepada Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hikayatan anillah. Ada hadits qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang hadis qudsi. Kata Nabi, Allah berfirman, qul lil bari liwalidayhi, katakanlah kepada orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, i'mal ma syi'ta, berbuatlah sekehendakmu, fa inna